Sebelum saya jauh berbincang, terima kasih kesempatannya sebelumnya diterima di kesultanannya, di istananya Sultan Rohidin. Keluar nama Pak Bambang Utomo. Beberapa kali juga sudah sempat diwawancara dengan kami gitu ya. Dengan adanya Pak Bambang Utomo yang menjadi donatur. Saya bisa bilang donatur tunggal? Ya, betul. Donatur tunggal. Iya. Dan sudah berapa sih uang yang dikeluarkan untuk misalnya atas nama Cagar Budaya dikeluarkan? Kalau itu kan pribadi namanya ke anak, kadang saya lupa aja. Ya jadi itu kan sifatnya pribadi, tetapi kan belum banyak. Karena bapak saya juga bilang, aduh uang saya ini kan masih belum dikembalikan oleh pemerintah. Nah jadi tolong bantu biar kamu cita-cita kamu bisa. Uang apa nih yang belum dikembalikan oleh pemerintah? Ya, pemerintah Indonesia ya? Ya. Oke. Proyek Ponik saya tidak lebih dari itu. Sesuai putusan hukum yang dipegang oleh bapak saya. Nilainya berapa, Kang? Unlimited. Unlimited? Iya. Kita bicara dolar atau rupiah? Seluruh mata uang, karena bapak saya kan lisensi jaminan alat tukar. Tapi kan harus ada jumlahnya untuk orang tahu penaksiran kerugian. Kalau itu kan kembali ke yang punya, ke bapak saya. Ada hal yang disembunyikan, dalam arti kata dirasain bukan kapasitas saya. Tinggal salahkan aja ke Pak Bambang. Yang kemudian dikatakan waktu itu ada dokumen-dokumen. Ada. Dari Persatuan Bangsa-Bangsa. Ya. PBB, Pak. Ya. PBB dulu sekjennya Kofi Annan nih, saya ingat betul. Kofi Annan tahu nggak tuh ada dokumen-dokumen? Kalau dokumen yang saya terima Almarhum ini Kofi putusan Annan, dalam 2018, bukan zaman Kofi Annan, 2018, cuman baru mulai 2018. mengirimkan surat zaman Kofi Annan. Oke. Tetapi Sudah mengirimkan surat zaman Pak dari Kofi. zaman Pak Kofi Annan, termasuk pada saat Barack Obama jadi presiden, sering saya sama Nancy ada chatan. Cuman pada saat itu karena saya terus terang saya nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi jubir saya yang selalu bicara, bahkan di situ pada saat itu ada email dari Barack Obama untuk saya diundang ke sana, ya itu kan hanya di email dari. Tapi ini penting kalau ada undangan, mungkin kita bisa lihat, Akang. Justru kan udah lama zaman Barack Obama. Pada saat itu juru bicara saya ini Bambang Siswanto, bagian urusan sama administraturnya Mr. Barack Obama. Chattingan di. Bisa chatting langsung sama Barack Obama? Iya, pernah pada saat itu saya dipanggil untuk mendapatkan penghargaan Citizen Medali. Oke. Tapi entah kenapa di sini saya tiba-tiba ada masalah dan saya tidak boleh kemana-mana. Saya duduk aja, ngapain, lagi pula tidak jadi duit. Jadi ada Citizen Medallion tapi terus nggak jadi? Nggak jadi, saya nggak jadi berangkat. Itu tahun berapa? Aduh, lupa lagi ya. 2018 berarti atau? Pokoknya Barack Obama masih tahap periode pertama. 2004. Lupa lagi, pokoknya pada saat itu juru bicara saya Pak Bambang Siswanto. Kebetulan Bambang Siswanto kuliahnya di Amerika. Di belakang Sultan Rohidin, Akang Rohidin, ini ada jajaran. Iya. Saya yakin adalah lingkaran yang terus menyupport atau mendukung Akang nih ya di sini. Iya, alhamdulillah memang beliau. Ini siapa ini? Sebagai apa dan siapa-siapa saja? Ini adalah para pengurus cagar budaya, para pengagung. Ada terdiri dari para pengagung, artinya para pengagung ya pengurus lah. Kalau pengurus. Ya pengurus ini juga ada prajurit-prajurit cagar budaya. Ya silahkan aja dikenalkan. Ini sebagai siapa? Saya Muhammad Indanus, Sekretariat Kesultanan Selako Internasional. Iya. Baik, saya Panglima daripada Prajuritan Selako. Nama saya Haji Ujang Abdul Haq, SE MPH. Kebetulan saya sesuai dengan experience dan background education. Saya dijadikan sebagai Menko Natabuana. Kalau dalam istilah pemerintah di hari itu Menteri Luar Negeri. Bapak, namanya siapa Pak? Saya Edi Zakaria, Sebagai Pak? Pupuh Utama Bagian Luar Negeri Malaysia, anak banyak Pak Haji Ujang, Koordinator Luar Negeri. Koordinator Luar Negeri. Bagian Malaysia maksudnya? Bagian Malaysia jadi Dubes Malaysia. Tadi bersama dengan Sultan Rohidin, Sultan Selacau, kita sudah lihat bagaimana jajaran. Kalau istilahnya jajaran kabinetnya sudah dijelaskan. Kita mau lihat, nih sebutannya apa nih? Singgasana. Oh enggak. Ya mungkin kalau menurut yang lain seperti itu. Ini hanya tempat tinggal saya aja, Mbak. Tempat tinggal ya. Nah, kita masuk ke dalamnya, Pak Rohidin ya. Di sini ada tulisan juga Sultan Selako. Ini memang jadi tetap panggilnya Sultan Selako nih kalau ditanya. Ya udahlah nggak apa-apa. Oke. Jadi ini disebutnya rumah singgah Sultan bersama dengan keluarga. Ya keluarga. Ini di sini ya silahkan Mbak. Oh ini ada ibunya juga. Iya. Ini dengan Ibu Rizka. Ibu Rizka ya, Ibu Rizka. Oke. Nah kita lihat dulu ini banyak bagian dari benda-benda pusaka ya. Mungkin bisa dijelaskan juga sama Pak Rohidin nih, gimana nih Pak? Masing-masing nilai sejarah
benda-benda pusaka yang ada di sini seperti apa? Kalau masalah ini saya nilai sejarahnya ini kan hanya dikasih sama kakek. Betul. Jadi kami hanyalah menerima, terlepas ini dari mana saya tidak mau tahu karena memang saya hanya menghormati leluhur saya. Oke. Jadi saya tidak bisa menjelaskan berapa tahun dari mana, saya tidak bisa karena saya hanya nerima dari kakek aja. Ini masing-masing. Iya. Kalau yang ini dari rekan saja, kalau yang ini yang saya bahkan saya cuma di Warangka ini nih. Ini kalau ini baru semua, cuman ini kan udah pada rusak. Oh, jadi diremajakan begitu ya? Remaja. Sebetulnya saya kurang begitu Paham. Begitu, satu kurang begitu paham, kedua kurang begitu senang dengan seperti ini. Hanya menghormati kakek saja. Kenapa kurang begitu senang, Sultan? Iya, karena apa? Hari ini kan sudah zaman modern, tetapi karena hanya ini titipan dari leluhur saya, ya sudah saya terima, saya pegang gitu aja. Pernah digunakan nggak? Pernah sekali-kalinya ini pada Kita saat boleh lihat kemarin. nggak dipakai? Saya itu sebetulnya Katanya berat ini. Ini mah 1 kilo. ada sih 1 kilo, tapi dah ini mah cuma simbol saja. Simbol aja ya. Iya, jadi tidak begitu Tapi ini. ini bentukan dari memang sejarah Selacau ya? Saya nggak tahu, pokoknya nerimanya begini. Artinya saya tidak mengklaim, saya hanya nerima simbol-simbol ini, ya sudah saya pegang-pegang aja. Sebagai pasangan dari Sultan Selacau, kalau dengar kemarin pasti ikutin ya Ibu Rizka ya, ada Keraton Sejagat, ada Sunda Empire dan lain-lain. Sempat khawatir nggak ketika Kesultanan Selacau disorot oleh paling tidak skala nasional saat ini? Untuk pribadi saya sendiri khawatir tentu saja enggak, karena saya percaya dan yakin, lalu saya pasti berdoa sebagai seorang istri mendoakan beliau agar statement-statement yang beliau keluarkan dapat diterima dengan positif di semua kalangan, tentu seperti itu. Dan lagi Kesultanan Selako ini bukan yang dimaksudkan orang-orang halu. Tentu suami saya benar adanya. Ada sempat yang ada apa Mbak. sih? Pro dan kontra kan biasa. Apa sih kontra yang biasa diterima oleh Indonesia? Iya, karena mungkin kemunculannya dibarengi dengan Keraton Sejagat itu ya, sama Sunda Empire dikatakan halu dan lain-lain. Dikatakan berhalusinasi gitu. Iya, dan lain-lain gitu. Tapi alhamdulillah balik lagi ke diri ya. Suami saya benar adanya, statement-statement yang beliau keluarkan tuh benar adanya, menjaga cagar budaya dan ada buktinya. Kita akan temukan fakta berikutnya.